Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bang Juma, justru karena konsep kita orang Kristen menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Oleh sebab itulah dia menanggung kita kutuk. tidak bisa menanyakan atau mengatakan bahwa yang terkutuk itu Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan. Makanya Masa Yesus atau Tuhan itu terkutuk? makanya Tidak masuk bagusnya logika, kau Bang tampar Juma. Paulus pakai sendal jepit. Makanya karena tadi dia saya sudah bilang tidak ada mengatakan pertanyaan seperti itu, atau tidak ada pemahaman seperti itu, terkutuklah seperti yang Kristus saudara yang pahami. mati di atas tiang salib karena dosa kaliteng. Kau tampar sandal mulutnya Paulus itu yang sudah memfitnah Paulus Yesus. Tampar dia. Tampar, Bang. Kasih masuk karbit di mulutnya, habis itu goncang kepalanya Paulus sampai meledak itu karbit di mulut. Dia telah memfitnah Allah, dia telah memfitnah Tuhan, dia telah memfitnah Nabi Isa, dia telah memfitnah Yesus. Tapi sebenarnya yang bodoh itu, yang dongok dan bahlul itu kalian. Tertulis loh kitab saudara, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yang jelaskan. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Anda mau ingkar terhadap dalil? Oh, nggak bisa. Lebih baik Anda masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Karena hanya dengan Islamlah kemudian Yesus disucikan dari penyaliban dan dari kutukan. Syukran. Gimana? Mau kemana ente? Mau Anda bakar itu Bible? Silakan. Karena Bible lah yang mengatakan, kami tahu bahwa ada tuduhan kepada Kristus terkutuk, kepada Yesus terkutuk dari Bible. Bible yang memberitakan itu. Galatia 3 nomor 13. Nah, Kristus telah menebus kita. Bang Juma, Apalagi? halo. Halo juga. Sekarang kalau saya bertanya nih, kalau saya boleh bertanya nih. Boleh. Kalau Silakan. menurut pemahaman Bang Juma sendiri dalam konsep hal ini, dalam pembahasan hal ini, menurut Bang Juma, yang dikutuk itu siapa? Iblis. Kenapa? Karena dialah yang menyebabkan Adam dan anak cucunya jatuh ke dalam dosa. Oke? Nah, Berarti Yesus adalah iblis, maksudnya gitu. itu bukan Yesus. Makanya dikatakan Yesus. Sabar. Kan gitu. Bukan Yesus, tetapi Kristus. Berarti iblis itu Yesus. Bukan. Yang digantung di salib itu bukan Yesus. Siapa yang dikutuk di sini? Kristus. Kristus yang iblis. dikutuk. Berarti yang disalib ini Yesus itu adalah iblis. Kan tidak nyambung, Bang Juma. Makanya Nyambung tadi saya bilang, dong. tidak ada pertanyaan, Nyambung. tidak ada konsep seperti itu. Nyambung. Karena bukan Yesus anak Maria yang disalib. Sekarang saya bertanya, yang dikutuk itu siapa? Bang Juma bilang iblis. Berarti Yesus itu iblis dong. Kan tidak nyambung kan? Kamu yang gak Tidak nyambung. logis. Saya kan tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesus. Saya katakan yang disalib itu Yudas. Kan Bang Juma bertanya, yang disalib Yesus, yang terkutuk itu siapa? Iya kan? Dompala. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yang digantung di atas kayu salib siapa? Yesus. Saya tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesus. Apa perlu saya kasih kau dedak, kau makan 1 kilo supaya kau paham? Saya tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesusku. Yang disalib itu Kristusmu, si Yudas iblis itu. Yohanes 6 nomor 70, Yesus mengatakan Yudas adalah setan, iblis. Paham sampai situ? Hah? Otak kecil. Halo. Berarti tidak pantas Bang Juma, tidak pantas dibahas hal ini. Orang konsepnya aja di Bang Juma yang disalib adalah Yudas, sementara di kami. Oke, saya tanya sama saudara. Oke, baik. Kelar dong kalau begitu. Oke, baik, saudara, baik. Yuk, Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya, yang mana yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Dari ayat mana?
dari ayat Kapompong. Ayat Kapompong bab 7 nomor 247. Ya serius dari ayat ini. Kristen tapi tidak ngerti, sudah ngambil kitabnya Yahudi tidak paham pula. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya, yang makan suap Yudas atau Yesus? Baik, pertanyaan saya sekarang, ayat itu ditunjukkan atau dimaksudkan kepada siapa? Yesus berkata, Yesus berkata, enggak itu di konsep Ulangan itu Bang Juma harus. Kalau gitu kenapa Paulus mengutip Ulangan? Halo, Bang kenapa Juma mengutip konsep Ulangan, kitab Ulangan? Terus kenapa Paulus mengutip Ulangan? Saya jelaskan. Kenapa Paulus mengutip Ulangan kalau gitu? Untuk Yesus, untuk Kristus. Kenapa saya nggak boleh? Makanya kalau Bang Paulus Juma, boleh ngutip Ulangan untuk Yesus, saya nggak boleh ngutip Ulangan untuk Yesus, gitu. Bang Juma kan mengambil ayat dari Perjanjian Lama dari Ulangan, makanya saya bertanya. Paulus juga mengambil dari Ulangan. Ayat itu dimaksudkan untuk siapa? Saudara ini Ayat kalau itu Anda dimaksudkan berfungsi, untuk saya diskusi dengan robot susah. Anda Bang turun Nias, istirahat diam dulu, dulu, Bang istirahat Nias. dulu. Bang Nias, Anda istirahat, Anda di bawah. Sesekali Anda mau coli pakai rinso juga boleh ya. Jangan dulu naik ke sini, berat di sini materinya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oleh. Halo, boleh saya jelaskan? Terima kasih Saudara Cahya. Ya, silakan. Anda mengaburkan. Oke. Silakan. Oke, Galatia ayat 13 itu yang tersalib itu adalah fisiknya Tuhan Yesus, bukan Yesusnya ya. Mati meja. Iya. Oke. Di dalam konsep teologi Kristen, Tuhan itu 100% manusia, 100% Tuhan. Mati meja. Jadi ada dualisme di situ. Jadi yang tersalib itu adalah fisiknya, bukan Yesusnya, karena Yesus itu adalah roh. Ingat, Yesus itu adalah roh. Jadi bedakan fisiknya, bedakan rohnya. Ada dualisme kayak partai Geruda. Dengar dulu. Jangan Jadi dipressure begini dong. Iya, Mentang-mentang kalian ini orang Muslim dan di room kalian. Oke, silakan. Tenang, santai saja. Iya, silakan. Seperti ini. Oke, karena kami di sini tamu, Ya. tolong dihargai. Ya, baik. Ini saya jelaskan secara logika karena makan tahu sendiri. Sip. Di dalam konsep kekristenan bahwa Tuhan itu 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, siap. Berarti dualisme di sini. Ada dualisme di mana di satu sisi fisik yang dipakai 200% berarti ya. 200% ya. Pakaian yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Iya, berarti 200% Sedangkan ya. wujud asli Yesus itu adalah roh. Kan Juma kan tahu kan bahwa Elohim itu adalah roh dan Yesus itu adalah Elohim dan wujud aslinya adalah roh. Oke, jadi yang tersalib di kayu salib itu adalah fisiknya, kostumnya, bukan Yesusnya. Seperti saya kasih contoh, ketika roh Yesus meninggalkan jasad itu, kan Juma kan tahu sendiri di mana jasad itu berseru, ya Eli lama sabaktani. Apakah Yesus yang berseru kepada Bapa? Kan tidak. Jasad itu yang berseru kepada roh Yesus ketika meninggalkan jasad itu. Jasad itu adalah makhluk. Ingat, jasad itu adalah makhluk, bukan bagian dari diri Yesus. Jadi yang tersalib dan yang menggantikan orang-orang terkutuk itu adalah kostumnya. Fisiknya atau jasadnya bukan dirinya Yesus. Jadi benar teman-teman saya bilang, bukan Yesus yang terkutuk di situ. Udah Bang Pastor gantian, Bang Pastor gantian, jangan nyerocos terus. Ini Pastor ini. Yakin? Oke. Pastor, tolong bacakan saya Kolose 2 nomor 9. Pelan-pelan tapi silakan. Silakan Pastor. Kolose 2 nomor 9. Habis itu Anda bacakan saya Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8 ya. Bahwa yang mati di atas salib itu adalah Tuhan Anda, bukan manusia. Silakan. Baca Dengar Kolose 2 nomor 9. Yang mengatakan mati itu kan mata manusia yang mengatakan mati. Itu kan asumsi manusia. Udah Anda turun. Saya nggak bisa diskusi dengan tahayul. Orang halu tingkat kloset, saya nggak sanggup. Nah, tengoklah teman-teman, tengoklah nih anak-anak sekalian, anak-anakku, anak-anak Muslim, dengarkan ya. Anda lihat
Jangan sampai anda semua anak-anakku ini, adik-adik saya terpengaruh untuk murtad. Tengoklah, lihat ini. Jangan pernah bermimpi mau meninggalkan Islam. Jangan sekali-sekali. Tengoklah, mereka melintir, melilit lidah, kemudian fakta mereka menyembah sosok yang terkutuk. Itu udah tidak ada lagi jawaban kecuali mutar-mutar melilit lidah. Oke, anak-anak saya sekalian, tolong ingat, besok hari kalau kami sudah ada, pegang amanah ini. Jangan pernah meninggalkan Islam, karena upaya-upaya mereka ini sangat tajam untuk memurtadkan kalian. Kalian mau diajak menyembah kepada sosok yang terkutuk ini, yang mereka sendiri ingkar terhadap sosok terkutuk ini. Kenapa? Sebenarnya mereka tahu itu bukan Tuhan, itu bukan Yesus, tetapi iblis. Cuman karena jiwa-jiwa mereka sudah terlanjur tergadai, terlanjur jadi oten. Tidak seperti itu Bang Juma. Nah, sekarang pertanyaan saya, boleh ndak Anda jawab? Jadi yang terkutuk di situ siapa? Siapa yang terkutuk di situ? Halo. Giliranku kapan ini, Bos? Pura-pura halo. Udahlah saudara Nias, udahlah istirahat. Ya silakan, saudara Ronald meledak, silakan. Halo Bang Juma. Halo, lagi di mana? Aduh, lagi di rumah aku sayang. Lagi ngapain? Aduh, boleh aku sebelum aku jawab pertanyaan Abang, boleh aku minta tolong sama Abang? Boleh, teriak aja, pasti banyak yang bantu. Tolong. Enggak, aku oten ini Bang. Iya tahu, tolong. Pasti banyak yang bantu. Yang kenceng tapi suaranya. Tolong. Lagi yang kenceng. Tolong. Mana ada bisa bantu kalau gitu kecilnya? Enggak, boleh enggak? Tetangga mana ada bisa dengar kalau kayak gitu? Ya kan aku Yang minta kenceng. tolongnya sama Bang. Oh iya, sorry. Oke, sorry, lanjut. Apa itu? Gini Bang, Iya, aku ada satu permohonan sama Bang. silakan. Tapi harus dari Abang ini, katanya Abang gurunda kan gitu. Sebelum ku jawab sebelum ku tanggapi apa yang Abang tanyakan dari tadi kan gitu. Iya. Aku pengen jadi kayak orang Abang ini. Tapi masih takut aku Bang. Maksudnya? Ya maksudnya Jadi takut orang Islam apa jadi kayak orang Abang bagaimana ini maksudnya? Jadi orang Islam, jadi orang Ya, cerdas, ya, jadi orang cerdas berpikir. Ya. Terus didengar dulu lah. Mau jadi apologet juga, membela akidahnya tadi mereka takut. Iya. Apa yang Anda takutkan? Kalau yang Anda sampaikan itu adalah sesuatu yang berdata, silakan aja. Nanti kita uji datanya kan gitu. Kan kayak sebelumnya aku perhatikan kan Bang, banyak yang kena geruduk. Siapa? Maksudku gini Bang. Siapa yang kena seruduk? Salah satunya si Rudi, kasihan aku nih dia Ya itu pindah-pindah. ulahnya sendiri. Maki-maki Allah. Kayak si Ulah Edi sendiri. sampai ke luar negeri. Ya lari karena dia penghujat. Kenapa lari? Karena penghujat. Masa kami Sementara dianggap menyembah Nabi Muhammad? Kan penghujat dia tuh. Iya kan maksudnya gini Abang Anda. Maksudnya kan kayak Abang kan bebas ngomong. Karena saya ada data. Saya berdata. Kalau usah curhat Bang, diskusi aja. Enggak, Jangan maksudnya jadikan sebelum alasan Bang, itu. maksudnya gini. Silakan. Iya, Aku datang betul. pula besok ke rumah aku. Diskusi aja. Ini mau kemana? Saya dan umat Islam se-Indonesia tidak pernah mengganggu orang-orang Kristen, kecuali orang Kristen yang mengganggu kami. Ingat itu. Indonesia ini berdiri atas gangguan orang-orang yang mengaku Kristen 350 tahun. Oknum-oknum yang beragama Kristen datang memblender Nusantara. Camkan, jadi jangan lebay. Jangan lebay. Sakit kepala aku gitu. Yang ku maksud gini Bang, aku pengen Jangan pernyataan lebay. ya, Bang. Yang ku maksud begini, maksudku aku pengen pernyataan ya Bang. Silakan. Kalau ada yang membahas tentang orang Abang, aman nggak gitu? Aman.
Selama Anda tidak menghujat, ini kurekam bang. Ini kurekam bang. selama abang tidak menghujat, tidak menista, Anda berdata, silakan. Anda dijamin aman. Silakan. Anda mau mengatakan apa? Silakan. Ya enggak, maksudnya kan Anda mau mengatakan kan, Bang Suma ganteng, memang buktinya begitu. Tidak apa-apa. Gua kok ganteng kok bang, berkarisma. Cuma dari matanya aja, kalau dari bibir aku belum tahu. Bibirnya tebal bro, kayak pisang molen. Ya lanjut. Baik. Jadi tadi pernyataan aku lagi ngerekamin Bang, bisa aman ya bang ya? Iya aman, dijaminkan Kalau aman. melalui data ya. Ya. Maksudku Silakan. kalau ada datang ke sini contohnya tetangga, soalnya aku tinggal di desa yang primitif bang. Iya silakan. Pasti ada satu kampung pengen nonton dia bang, ini 6.000 lebih ini ha. Nanti dah. Saya ditonton oleh sedunia Kristen, sedunia. Iya. Saya nggak ada Ya, takut, paham aku tuh bang. karena saya sampaikan Tapi kebenaran. Silakan. komentar ini rata-rata pengikut abang ini ha. Maksudnya aman ini ya bang ya kalau aku ikut-ikutan pemula ya, bang, ya? Belum ada kemudian umat Kristen itu teraniaya, belum. Oh, oke lah bang. Berarti orang edis itu memang nggak teraniaya itu ya bang, yang memang jalan-jalan aja gitu ya bang ya. Yang suruh dia menghujat siapa? Dan yang suruh dia lari ke luar negeri siapa? Ada yang suruh. Ada yang pernah Anda lihat mau tangkap dia, mau massa dia? Ada. Pernah dia terancam mau dimassa? Nggak ada. Hah? Mana? Curhatannya seperti itu bang. Ya itu namanya Rudianis juga Kristen. udah cerita. Oten gitu lah. Oten gitu lah. Oh. Oten itu kerjanya membolak-balikkan keadaan yang sebenarnya menjadi salah, yang salah menjadi benar. Itu oten. Itu tabiatnya gitu. Manusia dibilang Tuhan, iblis dibilang Tuhan, Tuhan dibilang manusia, dan seterusnya. Diputar balik. Itulah kalian. Berarti bisa lah ya aku dengan cara seperti yang abang buat ya. Aman ya? Ya silakan, aman, silakan. Aman nggak? Aku kuncinya aman nggak gitu loh. Aku ini kuncinya. Silakan. Anda jangan meremehkan pihak keamanan kita, kepolisian kita. Mereka orang-orang hebat yang kerja Polisi secara nggak berlaku profesional. bang, di Nokonoha bang. Hah? Jadi selama ini Anda merendahkan kinerja polisi kita. Astaga bang, nanti kita bahas itu sama-sama tahu yang kita bang gosok. Aduh. Saya saudara, saya dilaporkan. Dengarkan saudara, saya dilaporkan. Kasus yang saya dilaporkan itu kasus di Bandung. Dan pelapor orang tinggal di Bandung. Saya dilaporkan di Medan. Asal Anda tahu. Difasilitasi. Siapa bilang? Difasilitasi kemudian. Saya ikuti maunya kemudian. Saya ikuti maunya, Kan begitu. Kenapa Anda jadi pengecut? Katanya anak-anak Tuhan. Kan tinggal panggil Tuhanmu. Tuhan, bangkitlah lagi. Hambamu ini mau ditodong. Gitu. Aku tinggal di desa Panjang kali primitif. saudara. Aduh, jadi pengecut. Masa kamu nggak bisa ikuti Belanda sih? Kamu kan penerus Belanda. Ya. Ketepatan aku. Agamamu kan agama yang diwariskan penjajah Belanda. Masa kamu sekarang kayak letoy kali kayak ulat bulu, gimana sih? Iya, jangan cengeng lah. Anda tahu Iya, ikuti Belanda dong. Belanda itu gak berani mengajarkan agama Kristen kemana-mana. Pokoknya lu ndak Kristen lu mati. Gitu dong. Masa kalah sama Belanda pendahulumu? Sekarang jadi letoy. Iya, Kan masuk ke Indonesia tahun berapa? jadi bawa sama Belanda dengan Portugis, negara-negara penjajah itu. Tahun berapa Kristen masuk ke Indonesia? Nggak tahu pula aku bang. Besok baru masuk. Besok. Berarti tadi apa mau bang tanya tadi bang? Itu kan lupa sendiri dia materinya kan? Iya lupa lah bang. Udah banyak kali apa aku bang Cemala ngerti lah bang orang Batak ini. Sudah mungkin yang lain. Dinda Alfi barangkali atau siapa? Bang Handi. Mending turunin aja gerunda ini mah. Assalamualaikum. Curhat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bang Nias aja diajak ngobrol Bang Zuma. Iya silakan deh, silakan. Saya bikin kopi campur masa aku dulu. Saya pusing juga kalau dia lidahnya sudah terlalu panjang, udah sampai di tumitnya itu melilit ke bawah. Dari leher sampai ke bawah itu udah dililit terus.
Silakan. Jangan bergeser dari tema ya. Yang mati di salib itu siapa itu? Tuhan, manusia atau setan? Silakan. Iya, Bang